Yes bos, Ketemu lagi nih ketemu kita. lagi. Edisi setelah Lebaran, hari raya Lebaran. Kemana liburan? Kemana liburan? Nah, kita kan ketemu. Pertanyaan nggak ini banget kayaknya. Kemana liburan? Sama-sama Pemanasan. 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 Kemarin kita ketemu nge-gym. Oh iya. Nge-gym berapa hari kita? 2 kali ya. Dan satu kata saya dapat. Apa tuh? Hah? Apa tuh? Yaitu investasi. Investasi. Iya kan? Investasi kesehatan. Investasi yang penting. Iya. Banyak yang problem loh. Problem? Ya kalau nggak Kesehatan. olahraga. Oh iya. Kan konteksnya kan waktu itu kita bahas olahraga itu kayak Makan. Masih ingat aja coach. Iya dok. Kan itu kata-kata saya loh kayak. Tapi emang benar, itu kan kita dilatih. Tidur, olahraga, makan itu adalah sama pentingnya. Sama pentingnya. Kita dilatih dari kecil. Makan yang seimbang, kalau olahraga lapar, yang seimbang, makan. istirahat yang seimbang. Nah itu yang penting. Itu yang penting. Baru panjang umur ya. Panjang umur. Tapi kalau misalnya contoh ada orang ingin panjang umur, Tapi nggak mau olahraga, ya kan tidak pernah melakukan bagian dia, artinya tidak mungkin. nggak mungkin. Hah? Mimpi. Sama kalau orang mau sukses, Wah. tapi tidak melakukan bagian dia, Wah. hanya diucap, hanya didoakan, tidak bisa ya? Ngimpi. Hah? Ngimpi. Nggak mungkin ya. Berarti harus dikerjakan ya. Iya saya kan nggak bisa juga kan. Berarti Hari ini kehidupan itu harus dikerjakan ya. betul. Kalau banyak yang nggak mau kerjakan, Nggak bisa. Kan nggak mungkin hari ini saya nge-gym Panding jadi badannya. saya mulai mengamati ya, secara genetik kayaknya saya ada beberapa bagian tubuh saya yang sebenarnya kuat. Oh memang. Sejak kita bahas soal genetik waktu itu, Iya. saya perhatikan. Kakinya Panding kuat. Bukan hanya kaki ternyata loh. Chest. Bukan hanya chest loh ternyata. Wih, mental. Bukan. Mental sih kuat kalau dia. Perut. Perutnya kuat ya? Karena kalau saya lagi diam gitu, saya lagi ada efek loh kemarin 2 kali kita nge-gym itu ya, kecilan. Luar biasa. Baru 2 kali udah kecilan loh. Berarti terbukti ya teori saya ya? Sangat. Kalau bagian bikin kita maksimal, Yes. bukan tepar, maksimal. Itu luar biasa. Karena setelahnya saya kayaknya shape. Iya lah. Nge-shape gitu ya. Pasti dong. Dan ada bagian tubuh saya ternyata ya kan, bagian perut saya ternyata sebenarnya ada kotak ya loh. Memang. Ada kotaknya. Cuma ketutup lemak. Tapi kalau saya lagi bagaimana gitu kelihatan loh. Memang lah. Jadi saya pikir itu genetik ya. Tapi genetik nggak dikerjakan nggak bisa juga ya. Nggak bisa juga. Ketutup lemak gitu ya. Nggak bisa. Kalau saya emang genetik kurangnya di perut. Oh gitu? Iya. Saya ternyata enggak loh. Nggak sih bercanda. Ternyata enggak ya? Nggak maksudnya semua orang emang ada genetiknya. Cuman kalau six pack itu ada yang memang itu semua orang six pack basically. Karena otot itu begitu modelnya. Di dalamnya begitu. Dalamnya begitu. Tapi kalau nggak dikerjakan ketutup sama lemak. Sama lemak. Sama. Harus dikerjakan. Harus kerjakan. Sama kayak hoki, sama hoki. Kan gitu. Katanya, wah lagi hoki nih, nggak dikerjain. Nggak hoki juga. Iya sih. Ketutup sama kebodohan. Hoki itu kan dapat kesempatan, Iya. jalan dimudahkan, tapi nggak dikerjakan. Sama aja bohong. Berarti banyak sekali jalan-jalan yang dibukakan oleh Yang Maha Kuasa, tapi ada yang kerjakan yang tidak. Kenapa nggak kerjain? Nah, itu tuh bos. Kenapa sih udah tahu gue hoki, udah tahu bagus, tapi nggak dikerjain? Kenapa tuh? Ya karena banyak orang, pertama mungkin penyebab utama ya kalau saya perhatikan ya, didikan. Ini menarik nih. Didikan apa nih? Keluarga. Didikan keluarga. Contohnya? Didikan itu kan ajaran. Iya. Secara tidak langsung, baik itu ajaran itu ditularkan melalui perkataan maupun dengan teladan. Iya. Ya kan, sehingga dari kecil kan kita terdidik secara sengaja maupun tidak. Nah, didikan itu menentukan cara kita berpikir. Ya kan? Akhirnya tanpa disadari, ya kan? Cara kita berpikir itu menentukan apa yang kita lakukan. Iya. Saya mulai memperhatikan ternyata banyak loh yang orang tuanya ataupun keturunan itu punya kekuatan di mana itu banyak nular loh. Oh iya, itu sih ya. Banyak nular.
Yang saya seru lagi nih, didikan yang seperti apa sih yang membuat orang itu menjadi tidak Ya, produktif ya? kalau misalnya contoh dia lihat orang tuanya malas, Nggak makan tuh anak. ya anaknya ada kecenderungan jadi malas, Iya. ya kan? Kalau ngelihat orang tuanya, contohnya selingkuh, Kemungkinan besar anaknya juga akan selingkuh. iya, Itu contoh-contoh lah. teladan-teladan yang diberikan. Cuman mungkin nggak Pak? Pak orang tuanya kerja keras, sangat kaya, sukses luar biasa, tapi anaknya sama pembantunya, sama susternya istilahnya, dan semua dimudahkan, mau apa dikasih, mau apa dikasih, mau apa dikasih. Akhirnya sampai gede, dia tergantung sama orang tuanya. Dan dia tahu ini ada hoki udah bagus nih. Cuma akhirnya, ya ntar gue dapet kok. Nah, itu gini, itu kan itu berarti ayahnya bukan teladan dia. Bukan. Yang tadi saya sampaikan adalah Keteladanan. teladan. Oke. Artinya si ayah Meneladani. menjadi teladan si anak, artinya ada hubungan di situ. Oh. Ada, Ini mah gak ada hubungan ya. ini mah jelas ayahnya tidak menjadi teladan dia. Pergi pagi pulang malam. Hanya statusnya orang tua kan. Iya, satu doang. Tapi yang tadi dimaksudkan adalah si ayah menjadi figur si anak. Oh, I see. Oke. Ya baru bisa dong menularkan sesuatu. Kalau tidak mana bisa dimenularkan Setuju. gitu. Dan biasanya itu menentukan jalan hidup si anak sih. Amazing. Iya. So kalau akhirnya soal gini, banyak orang yang tahu ada peluang bagus, dia tahu ada suatu hal yang baik depan dia, cuma yang dikerjain kan banyak begitu kan. Omongnya apa akhirnya? Nggak pernah kesempatan buat saya. Gitu ya. Saya paling bingung kalau sampai orang ngomong gitu loh. Aduh, saya mah nggak ada hoki deh, saya nggak ada kesempatan datang dalam hidup saya emang begini orangnya. Mohon maaf, itu sedang menghina Tuhan loh. Lo bener gak sih? Kalau dari Pandi ya, saya ngeliat gitu. Tidak mungkin lah setiap orang diberi kesempatan. Cuma ada yang mengerjakannya, ada yang tidak mengerjakannya. Ada yang tidak mampu melihat kesempatan itu, ada yang mampu melihat kesempatan itu. Tapi setiap orang diberi kesempatan. Nah itu kan. Hanya ada yang pandai menggunakannya, Nah, ada yang bijaksana menggunakannya, ada yang tidak pandai dan tidak bijaksana menggunakannya. oke. Tapi kalau setiap gitu, orang pasti menerima itu. menerima kesempatan. Kesempatan. Karena kesempatan pasti selalu ada. Kesempatan ada pada waktu yang berbeda-beda buat setiap orang ya, Yes, tentunya. betul. Oke. Nah, kalau ngomong soal itu kesempatan berbeda-beda setiap orang pada waktunya. Saya tanya gini, Pak. Lagi seru nih, Bos. Lagi bingung juga. Dolar nyentuh 16.000. Emas lagi naik lagi sekarang. Coach Emil udah pegang emas ya? Wes, itu dia pertanyaan bagus. Pegang emas mah banyak saya. Mas Anto. Punya temen mas-mas banyak saya. Mas Emil, Mas Andi, ya Mas Abin, banyak saya. Kalau pegang Mr. emas, Nice Guy ya kalau dia ya. Mr. Nice Guy. kalau pegang emas 24 karat, logam mulia, baru kemarin dikasih sama teman saya. Sebenarnya gini, ya balik lagi, artinya kan sebenarnya untuk orang yang pegang emas, ini kesempatan buat dia kan? Ya pegang emas, pegang US dollar, wah, kesempatan buat dia. Nah, pertanyaannya kan ini Kalau yang sebelumnya tidak mengerjakannya ya tidak jadi kesempatan. kita nggak bahas masa lalu, ya, kita bahas masa depan. Oke. Ke depan masih banyak, harga emas mungkin masih naik. Nah, pertanyaannya kan lagi Kan saya udah kasih tahu, tinggi-tingginya. harga emas masih naik lagi. Oh iya loh. Saya udah kasih tahu. Tuh sesi berapa tuh ya? Hah? Sesi berapa tuh? Oh, sesi berapa tuh yang emas bakal naik lagi tuh? Tolong pegang emas. Wih, bagus juga tuh bener. Ini kayak Enggak, ini juga masih akan naik lagi. ini kayak bukan YouTube bongkar loh ini. Apa? YouTube ahli nujum peramal. Kita ngeramal banyak ramal loh kita loh. Kita banyak forecasting Itu loh. bukan peramal loh ya. Kita banyak forecasting loh. Emas akan naik lagi. Jangan-jangan kalau teman-teman yang nonton ini terus ya, dapat clue-clue dari kita, emas naik lagi, wah pegang emas, hoki sekarang nih. Tapi ini masih akan naik kok. Waduh, sampai kapan bos? Masih akan naik. Sampai Ya. supaya kalau- siap-siap nih. Enggak, masih akan naik. Gitu ya. Enggak, masih akan naik. Bisa sampai berapa sentuhnya?
Masih akan naik. Nggak bisa dikorek nih. Jadi kalau ya balik lagi kan sekarang sudah diberikan kesempatan nih. Ada Iya. yang percaya, ada yang tidak. Ada yang mengerjakan, ada yang tidak. Oke. Kalau Jadi yang mengerjakan, Heeh. naik. Jadi kalau artinya saya punya uang, saya invest di emas bagus nih ya? Karena Bagus. masih naik lagi ya? Masih akan naik. Kalau US dollar? No comment. Oke. Soalnya gini, dua indikator ini salah satu indikator yang paling mudah untuk dilihat. US dollar, emas. Ini kalau lagi naik dua-duanya. Ada faktor lain ya. Ini ekonomi Indonesia lagi seru nih. Gimana kita menyikapinya? Kan kita udah ngomong sebenarnya dari zaman kapan dia udah ngomong juga. Ini akan ada keseruan. Dari segi ekonomi, dari segi pangan ada keseruan gitu kan. Udah ngomong juga. Ini lagi kejadian benar-benar nih. Lagi sedang mengalami. Sedang mengalami nih. Nah, ini arti kata adalah kita mau spend or saving. Atau gimana nih? Kita mesti Kalau ngapain? kita bicara spend, Ada duitnya konteksnya nggak? apa nih? Ada duitnya nggak ya? Kalau kita bicara spend, otomatis pada saat genting atau kondisi krisis, ya spend ya secukupnya dong. Cukupnya. Ya spend ya wajib spend secukupnya. Sesuai Jangan kebutuhan, boros lah, jangan sesuai boros ya. kebutuhan. Betul, Contoh, betul. boros itu kan juga sesuai konteks. Artinya contoh saya beli laptop yang bagus, memang saya butuh fitur lah ya. apa spek-speknya untuk Ya, saya kerjakan ya, ya itu ya. wajar, itu kebutuhan. Kalau yang contoh beli untuk nora-noraan atau main game saja ya itu sekedar main games untuk hiburan ya, itu tidak bermanfaat. Tapi kalau main games ya sekarang kan banyak kompetisi juga ya. Ya, games Itu ya. kalau memang dia butuh ya silakan aja kan. Dasarnya dia punya batasannya adalah kebutuhan kan. Yes, tapi kan istilah gini, banyak orang ngomong zaman dulu kita kalau kita bahas zaman dulu, banyak orang bilang, zaman lagi susah, ikat pinggang kencengin dikit deh. Itu Ya, kan kalau dalam konteks kalau yang sifatnya hanya keinginan, ya jangan dong diikat. nah ini mungkin boleh bahas bedanya keinginan dan kebutuhan. Kadang orang itu nggak paham. Kadang otak itu, oh ini gue butuh kok, gue butuh ini. Kebutuhan itu kan ada kebutuhan dasar. Nah, Kebutuhan oke. dasar itu kan makanan, pakaian, ya kan? Itu dua hal yang membuat kita tetap hidup, ya kan? Dan harus pakaian ya. Minum air putih ya. Harus ya Air minum, ya kan? Harus pakai baju, gitu Iya. kan? Itu kebutuhan dasar. Tapi Rumah? juga, hah? Rumah? Menurut saya kalau rumah kan masih bisa kos ya, orang masih Oh, bisa oke. bukan memiliki ya, masih bisa Sewa dan sebagainya. mobil juga sama ya, motor Tapi juga kalau sama. makanan pakaian tidak boleh di Sewa. Gimana sewa aja lo? ya kan? Tidak bisa sewa makanan ya. Sewa pakaian tuh ya. Kayak Kalau menarik. pakaian ya menarik. kebutuhan dasar lah itu ya. Iya. Nah, menurut saya itu wajib dong kita spend, Iya, ya kan? Selama bukan yang bermerek-merek yang mahal-mahal gitu kan. Iya, iya. Nah, kalau misalnya contoh pakaian bermerek yang sangat mahal, yang satu lembar berapa juta, nah itu kan sudah keinginan. Nah, tapi kalau contoh saya sebagai seorang pengusaha, saya butuh baju yang proper untuk tampil, Ketemu klien, untuk- ketemu siapa. itu kebutuhan jadinya. iya, betul, Jadi konteks kebutuhan untuk setiap kita berbeda-beda. Oke. Untuk saya ketemu sama para petinggi, saya butuh jam tangan yang mahal-mahal. Bukan mahal sih ya, proper lah, Proper. proper lah. Mahal nggak harus, proper. Supaya dilihat meyakinkan, butuh jam tangan yang ratusan juta itu loh. Proper kata kuncinya kan. Proper. Proper. Jadi tidak harus, karena kadang-kadang kita karisma kita aja dengan wibawa kita aja orang lihat kita udah trust kok. Ya tapi kalau misalnya contoh kita nggak punya karisma wibawa ataupun kita tidak confident, ya apapun yang dipakai juga percuma. Setuju. Iya, dan juga kita kan juga punya banyak sisi lain ya, nama baik. Yang orang lihat, integritas, sehingga orang kalau ketemu kita udah value kita sudah menutupi, nggak perlu yang begitu lagi gitu kan. Berarti- Tapi juga saya juga tidak mendukung orang yang contoh dia tidak proper ya kan, contoh ke tempat yang cukup oke tapi penampilannya tidak proper dengan tempat yang dikunjungi, itu juga tidak pas, itu tidak profesional. Profesional itu artinya kan kita mampu menempatkan diri. Yes. Oke, jadi proper lah kata kuncinya. Proper. Jadi ingat bedakan kebutuhan sama keinginan. Dan konteks kebutuhan itu berbeda-beda buat So, saya setiap orang. pernah
saya pernah gini gitu, saya pernah dengar gini. Coach Emil, saya ini butuh motor katanya. Saya butuh motor. Saya nanya, butuh motor untuk apa? Untuk nganter anak sekolah. Saya langsung bingung loh gitu. Butuh motor untuk nganter anak sekolah. Pertanyaan yang muncul di otak saya lagi nih, emang sekolahnya sejauh apa? Gitu kan? Saya nanya, emang sekolahnya di mana sampai butuh motor? Kelas berapa anaknya? Sekolah di mana anaknya? Kelas 6 SD. Butuh motor. Nganter anak sekolah. Emang sekolah di mana? Berapa jauh jaraknya? 3 kilo lebih nggak sampai 5 kilo. Butuh motor, Pak. Itu kebutuhan apa keinginan, Bos? Ya kalau menurut saya kalau dia mampu ya silakan aja ya. Dan itu kan cara dia mengefisiensi waktu ya. Oke. Kalau dia mampu. Kalau nggak mampu? Ya kalau nggak mampu ya disesuaikan proper. Proper itu kan dari banyak sisi. Itu ya, ini makanya tolong dijelaskan proper itu. Ya kalau contoh saya secara waktu cukup padat, bisa produktif, banyak hal-hal produktif lainnya bisa saya kerjakan. Ya. Dan dengan motor ini membantu saya sehingga waktu saya bisa lebih efisien kan nganter anak. Betul. Dan bisa mengerjakan lebih banyak. Itu proper. Oke. Tapi kalau contoh saya pengangguran, uang terbatas, tapi contoh saya pergi sekolah yang dekat, saya memang saya tidak punya keuangan yang baik, ya jangan beli motor, itu bukan kebutuhan di saat itu. Betul. Itu banyak sisi. Apalagi saya minjem duit buat beli motor, itu namanya Ya itu kalau memang konteksnya itu dia tidak mampu dan itu masih bisa dilakukan dengan cara lain, why not dia pakai cara lain dulu. Nah, itu Tapi kalau memang tidak ada cara lainnya dan ada pertimbangan investasi dan waktu yang perlu dilakukan ke usaha lain atau apa pekerjaan lain, ya itu kan harus diukur. setuju. Sampai ke kata proper itu tiba. Berarti sesuatu yang kita beli saat ini adalah bisa menghasilkan balik buat kita lah. Proper. Balik lagi. Proper ini seru. Proper ini seru ya. Hah? Itu ya. Kemampuan kita membuat keputusan proper itu yang menentukan juga apakah hidup kita dalam segala hal ya bisa lebih baik. Ya kalau kita tidak bisa mengaturnya, ya mau kesempatan berapa banyak pun nggak akan bisa kita dapatkan keuntungan darinya. Nah, ini menarik nih. Ya kayak misalkan WiFi ya. WiFi apakah perlu kita pangkas? Mungkin bandwidth kita perlu pangkas ya. Kata dari yang berapa per second jadi turun gitu kali ya. Atau gimana, Bos? Enggak sih, buat saya gini, baik lagi proper. Kalau memang kita kebutuhannya tinggi, penggunaan bandwidth dan memang itu bermanfaat untuk membangun, jangan dipangkas, itu proper. Oke. Yang tidak proper kalau penggunaannya hanya untuk hiburan. All the time, karena kan kita juga penting hiburan, Bos. Lah iya, Boleh tapi lah. kalau sampai satu hari 5-6 jam consume, itu jadi bodoh. bodoh banget. Bodoh. Karena hidup cuma satu kali, lalu kita habiskan sekian persen waktu kita untuk seperti itu. Harusnya ya mungkin Tidak produktif lah ya. Iya, tidak produktif. Ya, hiburan itu secukupnya proper, lalu juga ya kita bisa menggunakan bandwidth itu untuk hal-hal, ya saya suka ya menggunakan itu untuk update hal berita terkini, yes, pasti lalu hal-hal rohani, ya kan, membangun saya. Tapi kalau dipakai untuk yang sebaliknya, itu kan merugikan sekali. Setuju. Waktu, uang, Setuju sumber daya, dan sebagainya gitu. Dan sejauh saya mata melihat sekarang ini berapa banyak sih orang-orang yang mampu menguasai diri untuk menggunakan teknologi ini dengan proper. Nah, itu dia tuh. Kebanyakan kalau kita coach perhatikan aja, ya, lagi makan bersama, saya perhatikan sedih loh. Orang tua anak, Iya, betul. si anaknya sibuk sendiri. Orang tuanya nggak juga. proper. Lagi makan bersama, berdelapan bersepuluh, bukannya ngobrol, manfaatkan waktu yang ada, malahan dia main. Iya, sampai kayak gitu. Sampai Akhirnya makan di restoran yang mahal. Iya. Itu udah buang duit ya. Esensinya hilang gitu. Sampai dulu ada apa pepatah mengatakan Coach gini loh, bayangin gimana caranya orang lagi fokusnya di handphone, makan tapi menikmati, kan nggak mungkin. Akhirnya buang duit. Iya kan? Ya itu menurut saya nggak proper. Ya kan? Jadi kata kuncinya itu proper dan buat setiap orang berbeda-beda kan, Coach.
Nah, mungkin teman-teman coba bisa nanti ya mengetahui yang proper yang mana gitu loh. Yang proper seperti apa sih buat diri saya. Dievaluasi masing-masing. Evaluasi. Karena jangan tiba-tiba, wah ini yang proper nih, buat gue proper tuh ini. Ntar dulu hati-hati, itu jadi bias juga. Betul. Ya mesti propernya bener-bener proper nih gitu kan. Proper. Ya contoh kita mau ketemu presiden. Iya. Ya kan? Sama celana pendek. Ya kalau contoh Iya. itu adalah pakaian terbaik kita, it's okay, itu proper buat dia. Oh. Kata kuncinya kan buat dia toh. Contoh dia seorang petani, Iya, ketemu iya, presiden, iya. Celana dia pendek punyanya bukan celana pendek lah, mungkin celana panjang tapi yang nggak ada, yang itu terbaik yang Iya, dia betul. punya, itu proper buat dia. Tapi kalau kita punya latar belakang pengusaha, lalu kita ketemu presiden, kita pakai celana yang seperti yang petani tadi, ya, itu yang nggak mungkin proper. secara keuangan masih terbatas, ya nggak proper dong. Jadi kita harus proper lah dengan keberadaan diri kita. Oh gitu ya. Ini menarik sih. Ini topik yang menarik sebenarnya, proper. Jadi gimana caranya kita semua bisa mengetahui apa yang proper buat diri kita sebenarnya. Itu evaluasi masing-masing. Ya, itu yang mesti kita ketahui. Jadi kalau kita tahu apa yang proper buat diri kita, nah kita mulai bisa mengendalikan, mengatur keuangan kita lebih baik. Betul. Karena kita adalah proper itu kebutuhan bukan keinginan. Kebutuhan yang proper. Kebutuhan proper Ya, gitu kan. Itu dia. Jadi di masa seperti ini penting tuh kita ngatur. Itu dia tuh. Jangan tiba-tiba asal, nah makanya orang bilang jangan boros dong. Ntar dulu, ini borosnya buat apa? Kalau membeli sesuatu yang proper buat diri kita, itu bukan boros. Bukan boros, itu investasi. Wes, menarik. Itu namanya kita tahu diri. Tahu diri. Pandai membawa diri. Yes. Kalau kita contoh tidak demikian, malah kita tidak bijaksana. Ini menarik ya, makanya banyak orang selalu kalau di motivator-motivator, wah harus bagaimana, harus ini. Ini kita santai bahasanya, proper. Oke, sama teman-teman, untuk topik kali ini kita bisa sama-sama belajar dengan kondisi ekonomi seperti ini, kita bisa bagaimana mengatur keuangan kita, mengatur mental kita, khususnya adalah keuangan, kita bisa membeli barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan yang proper buat diri kita. Apa itu proper? Silakan dievaluasi masing-masing, silakan dicermati masing-masing supaya kita bisa mengatur keuangan dengan sangat baik untuk masa depan lebih baik. Dan juga saya juga titip pesan ya sebelum kita tutup juga, tolong jaga mental health-nya ya. Karena di masa-masa seperti ini pasti banyak orang tergoncang ya mentalnya. Yes. Banyak yang mungkin tertekan ya kan, dan gejala-gejala sederhana coach. Mulai sering bengong, Waduh, jajan gue dong. sering marah-marah. Waduh. Ya kan? Bengong sih enggak lah. Sensitif, Marah-marah, waduh, dua nih udah kena kan? nih. Nah. Apalagi nih? Ya itu dua yang kadang kan orang kalau sudah berbeban ya di toil dikit aja tambah boom. Nah, itu sudah jaga-jaga, itu mental health-nya tidak bagus. Nah, itu dia tuh. Ya kan, udah mulai tersinggung, mudah marah, mudah kecewa, ya kan, datar, itu udah problem, udah indikasi mental yang nggak health. Gue gitu Kan? ya. Dan dalam masa-masa seperti ini yang perisai terakhir kita di mental. Gitu ya. So, untuk itu tunggu minggu depan kita akan bicara tentang mental health. Yes. Oke, sampai jumpa minggu depan. See you.